Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Sampai jumpa lagi bertemu lagi di hari Senin ya dengan baju putih sebagai memulai hari dengan bersih gitu. Nah, hari ini gue akan bahas masih berhubungan dengan kemenangan Manchester United melawan Fulham. Ya nggak apa-apa, namanya menang itu sampai 1 minggu ke depan jumawa tuh mah jumawa aja gitu loh. Belum ada sih yang gue ketahui, kalau emang ada ya boleh di-share aturan atau undang-undang atau peraturan pemerintah gitu atau aturan mana gitu yang mengatakan kalau klub favoritnya atau klub sepak bola kesayangannya menang tidak boleh sombong, nah, tidak boleh jumawa. Nah, kalau ada ya boleh di-share gitu. Kalau dibilang jangan sombong dalam kehidupan ya jelas, dalam ajaran agama juga ada dimanapun ya, apapun itu. Tapi ya namanya kalau klub bola kesayangannya menang mah ya jumawa jumawa aja. Gue pernah ada tuh yang temen gue apa siapa gitu yang komen gitu tuh. Ya Manchester United gitu sih fansnya, kalau menang songong katanya. Lah terus kalau kita nggak menang, kalau kita menang masih diem-diem aja. Orang kita kalah aja sombong. Ya nggak? Jadi gue mau coba jelas mengenai lebih detail lagi. Waktu itu kan episode sebelumnya gue membahas dikit ya, maksudnya mengenai Mason Mount gitu. Jadi masih banyak itu perdebatan di dunia sosial media, di dunia nyata yang mengatakan bahwa apa sih gunanya beli Mason Mount, apa sih gitu loh. Karena gini loh, mungkin lu cuman karena kelihatan banyak nonton cuman highlight doang gitu ya. Terus ngeliatin statistik gitu, Mason Mount kemarin passingnya cuma 77% dan segala macem. Tapi nggak ngelihat pertandingannya. Kemarin itu kalau mau ngomong bicara ngelihat di secara statistik lah ya. Kita ngomong statistik deh. Statistik oke deh, kita ngomong data. Sebenarnya kan MU itu kan banyak berkutat banget tuh di lapangan tengah gitu loh. Nah kemarin kalau lu ngelihat pertandingannya, lawan Fulham itu nggak pernah bisa melewatin garis pertahanan tengah nih, garis tengahnya Manchester United tuh, garis tengah lapangan tuh mereka nggak pernah bisa lewat. Karena kenapa? Kita menerapkan sistem mid block ya, bukan low block. Ini mungkin strategi baru Ten Hag nih. Kemarin kan dia dikritik banyak nerima apa namanya tendangan tengahnya setelah garis lapangan ke arah pertahanan Manchester United tuh kosong melompong gitu ya, sampai bilang buka toko aja bisa di situ. Oke, Ten Hag mungkin, oke, gue nggak akan membiarkan lawan melewati garis tengah. Kalau gitu gue bikin pertahanan mid block ya. Nah, dengan mid block ini, Mason Mount memegang peranan penting. Kenapa gue bilang memegang peran penting? Ya mungkin lu gak akan ngeliat dia gocek-gocek segala macem, atau dia nggak ngasih lihat skill-skillnya kayak Bruno atau Maino. Tapi ketika dia dalam recovery, nah lihat ya, dengar ya kenapa gue recovery bola itu dia bagus banget, dan untuk selalu track back kalau ada apa-apa tuh dia bagus banget. Jadi gini, kan gue udah bilang ya 4-2-4 ya strategi pada saat lawan mulai megang bola nih dari kiper nih, build up play-nya lawan nih. Itu kan 4-2-4 ya. Si dua penyerang ya, kemarin kan Bruno sama Mason Mount tuh yang bagian ngejar. Biasanya Bruno tuh yang ngejar sampai kiper. Tapi kalau misalnya bola udah mengalir, udah bisa tembus ke mid, dalam arti udah mendekati yang bundaran tengah, nah Mason Mount itu bagus banget untuk track back balik ke situ, karena kan pada saat di tengah itu kan ada si Casemiro sama Maino. Casemiro lebih ke breaker lah istilahnya, ya Maino juga. Nah begitu jadi breaker tackle, bola kan biasanya bola liar tuh, bola kemana-mana. Nah si tukang recovery-nya ini, yang menangin second ball-nya ini, itu Mason Mount gitu loh. Lu bisa ngelihat, jadi pressing kita bagus gitu. Jadi ya secara kita bisa ngerebut bola lagi, ngerebut possession lagi, bisa bangun serangan lagi. Sehingga si back tengah bisa naik lagi ke garis pertahanan tinggi. Ini yang gue lihat banyak fans United tuh nggak melihat dari sisi itunya gitu loh. Ya,
Jangan lihat cuman, waduh kok dia nggak nyetak gol, dia kok nggak nyetak assist. Ya memang ya, tapi lu lihat bagaimana itu kan peran penting juga gitu, merebut possessionnya lawan gitu loh, merebut kendali bola dari lawan. Itu kan juga penting gitu. Nah, terus jadi 4-2-4 ini yang gue lihat kita seperti apa ya, menumpuk sebenarnya, menumpuk pemain tengah di tengah lapangan nih, di mid blocknya nih ya. Nah, cuman kan pertanyaannya begini sekarang. Satu ya, salah satu yang menjadi kendala kan susah dalam mencetak gol. Karena kenapa? Tidak ada pemain penyerangnya, strikernya. Oke, mungkin kemarin karena si Zirkzee belum fit ya. Jadi si Bruno jadi false nine. Pertanyaannya, apakah strategi ini akan dipakai kalau misalnya strikernya fit? Oke, contoh, berarti kita mengorbankan Mount nih. Mount nggak masuk skema, nggak masuk dalam line up, cuman Bruno aja. Bisa nggak Bruno melakukan tugas itu? Dan oke nggak si Zirkzee dalam melakukan pressing juga? Nah, ketika 4-2-4. Ini yang gue lihat bahwa sebenarnya ini bentuk tim strategi barunya Ten Hag. Cuman pemakaiannya nih gimana nih? Kalau mungkin melawan tim yang bagus dalam melakukan build up, mungkin kemarin Ten Hag baru lagi nyoba strategi itu ya. Karena kan dilihat juga sebenarnya Fulham juga nggak jago banget dalam possession football gitu, dalam membangun build up play juga nggak. Mainnya sih ngandalin serangan baliknya si Traore aja tuh yang gede tuh, yang dia bales lagi omongannya Licha, dia bilang kita akan ketemu lagi gitu. Seru nih kayaknya di kandang Fulham. Nah, cuman kalau gue bilang strategi dengan 4-2-3-1 dengan tidak memasang striker, yaitu Bruno jadi false nine. Kalau melawan Manchester City, Arsenal, atau mungkin ya Liverpool masih bisa lah. Kita numpuk tengah, pemain tengahnya itu banyak. Menurut gue efektif. Menurut gue ya. Tapi dengan catatan penyelesaian akhirnya. Nah, ini sebenarnya sih kalau gue bilang dalam urusan penyelesaian akhir, sebenarnya ini kewajibannya Rashford sama Amad Diallo nih yang punya istilahnya punya naluri cetak gol lebih tinggi gitu loh. Nah, gue rasa ini akan jadi strategi yang akan terus dipakai oleh Ten Hag sebagai satu alternatif. Karena kalau misalnya kita main 4-2-3-1 tanpa menumpuk pemain tengah, ibaratnya Mason Mount dicadangin, ya besar kemungkinan kita akan lebih open play. Nah, efeknya apa? Casemiro cepet capek. Kemarin Casemiro itu bagus mainnya, bisa fit kelihatan 90 menit karena dia nggak begitu capek nih. Ya, karena bola udah dipotong duluan nih sama Mason Mount. Jadi dia tugas dia cuma ngebreaker doang, recovery urusan Mason Mount. Kalau dia ball juga terus recovery sebagai single gelandang bertahan, gue bisa bayangin sih 60 menit, 50 menit, 60 menit Casemiro setelah itu udah capek gitu loh. Nah, ini yang mesti diperhatikan gitu loh. Makanya ya gue sih kemarin mungkin agak ralat sedikit ya. Kalau gue ngelihat kemarin pertandingannya gue ulang lagi, ya bisa jadi memang striker nggak perlu dulu, tapi para pemain-pemain barisan penyerang diasah lagi nih sama Ruud van Nistelrooy untuk insting mencetak golnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, yang perlu digaris bawahin. Terus kalau misalnya memang mengincar pemain tengah dengan, nah ini ada tambahan gosip juga, bukan gosip sih, berita bahwa ternyata si McTominay, wah ini makin diminatin nih kayaknya. Lagi diperebutkan lah intilannya. Jadi Napoli itu dari satu berita juga ya, gue lihat ini bahwa sebenarnya Napoli sudah memberikan kesepakatan kontrak dan pihak McTominay sudah menyetujuinya. Cuman permasalahan harga yang 30 juta pon, Napoli tidak bisa katanya. Buset, Liga Italia 30 juta pon doang ya, nggak, duitnya nggak ada. Mereka menunggu hasil penjualan Osimhen, mungkin ke PSG, juga mungkin ditaksir Chelsea, gue nggak tahu lah. Tapi setidaknya kalau Osimhen bisa laku 120 juta euro ya, atau hampir 100 juta pon lah ya. Ya mungkin uang itu bisa untuk dipakai mereka beli McTominay. Plus berita lagi mengatakan bahwa Fulham melakukan penawaran kembali. Nah, mungkin kemarin ngeliat nih, ngomong-ngomong dikit nih sama McTominay nih para
anak-anak Fulham atau si Marco Silva. Oke, kayaknya cocok sih si McTominay. Nah, Fulham ini ibaratnya melakukan penawaran ketiga nih ya. Setelah pertama kedua mereka nggak mau bisa nyesain dengan minimal 25 juta pon kata Manchester United. Mereka nggak bisa ya. Coba deh. Ya Emil Smith Rowe mainnya kayak begitu kemarin. Buset dah. Itu aja 35 juta pon. Hah? Coba. Ketahuan lu beli McTominay bisa jadi striker, bisa jadi back, bisa jadi pemain tengah, bisa jadi nomor 10. Nah kemarin Emil Smith Rowe nggak ada bagus-bagusnya. Harusnya diganti kan tuh. Nah ini yang gue bilang ya semoga kalau misalnya di saat akhir ini si McTominay dijual, terus plus dengan gue coba related dengan bentuk taktik baru dari Ten Hag ini, bisa kemungkinan kita ngambil 2 gelandang, yaitu yang lagi hotnya di Manuel Ugarte, yang satu lagi ya si Serge Berge ya. Jadi semoga dengan strategi ini sih sebenarnya harusnya ya dengan strategi yang Mason Mount ditumpuk di tengah sebagai recover bola gitu ya. Harusnya sih dengan ini 5-4 pertama kita bisa unggul dulu atau kosong gitu. Cuman masalahnya penyelesaian akhir ya tugasnya Van Nistelrooy lah nih yang mesti gaplok-gaplokin semua nih barisan penyerang nih ya. Jadi gitu aja, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity. Channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir ya, jangan cuma nonton highlight sama statistik ya, berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.